Baik, kita lanjutkan. Saudara, Bapak, Ibu, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini, selain kita menahan haus, lapar, dahaga, mari kita belajarkan untuk meningkatkan kesabaran kita di bulan suci Ramadan ini di dalam menghadapi berbagai macam problematika hidup. Karena di dalam hidup kita manusia sering sekali menghadapi bermacam-macam keadaan. Betul. Kadang sehat, kadang sakit, kadang bahagia, kadang menderita, kadang senyum, kadang tawa. Kadang enggak punya duit, kadang duitnya banyak. Nah, ketika enggak punya duit ini ujian. Apalagi setelah kita berpuasa sebulan penuh, kemudian kita akan memasuki yang namanya hari raya Idul Fitri. Itu hari yang sangat luar biasa bahagia. Tetangga-tetangga, saudara karib, silaturahmi, halal bil halal dengan pakaian-pakaian yang bagus, pakaian-pakaian yang mewah. Belum lagi setelah sehari dua hari mereka jalan-jalan ke tempat-tempat rekreasi, menyenangkan anak, menyenangkan keluarga. Tapi manakala kita sedang diuji dengan lemahnya ekonomi, coba kita bayangkan, tidak bisa menyenangkan anak, tidak bisa menyenangkan istri, tidak bisa membelikan baju anak, baju istri. Betapa sedihnya kita. Betul. Saudaraku yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, setiap manusia yang hidup di alam dunia ini, tentunya tidak ada satupun manusia yang dapat terlepas dari ujian Allah. Semua akan diuji oleh Allah, baik yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, yang kecil, yang tua, yang muda, semua diuji oleh Allah. Dan ujian-ujian yang terbesar yang Allah berikan tidak lain adalah kepada para utusan Allah, kepada Rasul dan para nabinya. Jadi ujian yang Allah berikan kepada kita ini termasuk kalau dibandingkan dengan para utusan-utusan Allah itu sangatlah ringan. Tetapi seringan apapun ujian yang Allah berikan kita, ketika kita tidak bisa menghadapinya, tentu akan terasa sangat berat. Betul. Dan semua tidak akan pernah lepas dari ujian Allah. Allah sendiri nyatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsi minal amwali wal anfusi wa samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi Allah itu berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sungguh akan aku berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda dan buah-buahan. Dan berilah berita gembira kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang sabar, yang manakala ia ditimpa musibah, diuji oleh Allah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dia itu sadar, ya Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah milik Allah. Semua yang kita miliki itu adalah merupakan titipan, baik itu anak, harta benda, semua akan kembali kepada pemiliknya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya solusi
untuk menghadapi ujian dari Allah adalah dengan sabar dan melaksanakan ibadah. Sabar tanpa ibadah tidak akan berarti. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Dan kita diingatkan oleh Allah supaya sabar dalam menghadapi ujian dan juga melaksanakan sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'asabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'asabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya Bu. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, ujian Allah itu macam-macam bentuknya. Kadang Allah memberikan penyakit, kadang Allah memberikan kekayaan yang luar biasa, dikasih kekayaan tetapi diuji dengan yang lain. Nah, pada umumnya kita sekarang ini diuji dengan lemahnya ekonomi. Maka sabar ketika kita sedang diuji dengan lemahnya ekonomi. Padahal usaha demi usaha sudah dilakukan, ya Bu. Pagi, siang, sore, bahkan malam. Usaha tiada henti-henti. Tetapi hasilnya nihil. Betul. Maka satu-satunya untuk menghadapi adalah dengan sabar dan tawakal. Sabar dengan melaksanakan sholat. Di samping sholat kita, di dalam sholat kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar segala kesulitan yang kita hadapi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa yang kita panjatkan kepada Allah itu ibarat tanaman yang kita tanam. Jadi kalau kita menanam sesuatu itu kan tidak langsung berbuah, harus dirawat terlebih dahulu. Kalau buahnya ingin bagus, ingin baik, ingin hasilnya melimpah, tentu di dalam menanam kita harus merawatnya dengan baik, yaitu dengan memupuknya dengan baik, dengan menyiram. Begitu juga dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Tidak begitu saja dibalas oleh Allah, melainkan berjangka. Nah, dari jangka inilah Allah akan menilai kita dari keikhlasannya, kekhusyuannya, ketakwaannya, keistiqomahnya. Semua akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita sabar, ikhlas, tawakal, istiqomah dalam melaksanakan, insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala kesulitan yang kita hadapi, terutama masalah ekonomi yang kita alami, lemahnya ekonomi, insya Allah kesulitan kita akan diganti oleh Allah dengan kebahagiaan dan kemudahan. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, bahwa kalau kita bertakwa kepada Allah, sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan belajar untuk menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah, terus menerus belajar, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.